Salam, salam sukacita buat kita semuanya. Senang bertemu kembali dengan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dalam acara Renungan Harian. Sebelum kita masuk acara Renungan Harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, berkat-Mu yang sempurna buat kehidupan kami Bapa di sorga. Dan hari ini kami mau masuk dalam acara renungan harian kami. Marilah Tuhan berotoritas kepada setiap kami Bapa di sorga. Kami datang dengan penyerahan diri. Biarlah kiranya Tuhan yang mengajari kami untuk kami dapat memahami lebih dalam lagi Tuhan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik, segala sesuatu yang Engkau hendak sampaikan kepada setiap kami. Marilah Tuhan Engkau menyampaikannya lewat kebenaran firman-Mu, terlebih di dalam tema yang akan kami bawa pada hari ini, yaitu menjaga hati yang damai. Terima kasih Bapa. Puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami persembahkan, sebab Engkau layak untuk menerimanya. Dipuji, dihormat, dimuliakan Engkau Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu menjaga hati yang damai, yang didasarkan pada ayat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 7 adalah sebuah janji yang indah dan penuh dengan makna bagi setiap orang percaya. Ayat ini mengajarkan tentang kedamaian yang melebihi pemahaman manusia, sebuah kedamaian yang datang dari Tuhan sendiri. Dan hari ini kita akan belajar dengan mendalam tentang arti dan implikasi ayat ini dalam kehidupan kita. Saudaraku, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi selama ia berada di dalam penjara di Roma. Surat ini berisi ajaran tentang kehidupan Kristiani yang benar, bersukacita dalam Tuhan, kesukacitaan dalam Tuhan, dan pentingnya menjaga persatuan dalam satu komunitas, yaitu gereja. Ayat ini mengungkapkan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan melebihi akal manusia. Ini adalah kedamaian yang tidak dapat dijelaskan secara rasional atau ditemukan dalam dunia ini. Damai ini datang dari hubungan kita dengan Tuhan melalui Kristus Yesus. Ayat ini juga mengajarkan bahwa damai sejahtera ini akan memelihara hati dan pikiran kita. Dalam dunia yang penuh dengan kecemasan, kesulitan, dan kebingungan, damai sejahtera Tuhan menjaga hati dan pikiran kita. Ini mengajarkan bahwa iman kepada Tuhan membawa ketenangan dan kepastian dalam hidup kita. Ayat ini menegaskan bahwa damai sejahtera ini ditemukan dalam Kristus Yesus. Ini adalah hadiah dari iman kita kepadanya, pemberian kepada kita. Damai sejahtera ini adalah hasil dari hubungan kita dengan Kristus, dan itu berarti menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan teladannya. Ayat ini memiliki implikasi yang dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita dengarkan satu persatu. Yang pertama adalah kita harus menjaga hati kita dalam kedamaian yang datang dari iman kita kepada Kristus. Ini berarti tidak membiarkan kecemasan atau ketakutan menguasai kita, tetapi meletakkan segala kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus berusaha hidup dalam persatuan dan kasih di dalam gereja. Persatuan dan kerjasama antar saudara seiman adalah bagian penting dalam menjaga hati yang damai. Dan yang ketiga adalah kita harus hidup dalam ketaatan kepada ajaran Kristus, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk membawa kedamaian dalam hati kita. Jadi saudaraku,
Filipi 4 ayat 7 adalah pengingat akan kedamaian yang melebihi akal manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang percaya. Ini adalah janji yang harus kita klaim dalam hidup kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk menjaga hati yang damai, menjalani hidup dalam persatuan dan ketaatan kepada Kristus, serta membiarkan damai sejahteranya memelihara pikiran dan hati kita. Dengan demikian kita akan merasakan pemberian indah ini yang dari hubungan kita dengan Tuhan melalui Kristus. Dan hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita akan berada di dalam hati yang damai meski kita berada di dalam dunia yang serba gemuruh dan tidak ada jaminan kedamaian di dalamnya. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri renungan harian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan harian ini, yaitu menjaga hati yang damai. Lewat damai sejahtera yang daripada Allah yang melampaui segala akal. Inilah yang memelihara hati dan pikiran kami di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu hidup, Dia akan bekerja. Dia akan hidup dan bergerak dalam hidup kami, membentuk kami kepada satu arah, sehingga kami Tuhan dapat sama seperti Kristus, dan kami akan merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, dalam perjalanan kami di dunia ini, Engkau senantiasa menuntun dan membimbing kami, sehingga kami Tuhan berada tetap di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dipuji dihormat Engkau Tuhan hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.